Fatihatul Zulfa SH. Saya adalah guru fikih di MI Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan bidang studi fikih di UIN Dato Karama Palu dengan nomor peserta 25171130. Hari ini hari Senin 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4A. Siap. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan seksama. Siswa kelas 4A semua hebat. Hebat. Ibu guru
Jihan kemana Jihan? Kita doakan bersama teman kita yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan anak-anak selanjutnya, Bu Nina pengen ngecek kerapian sampean. Semuanya berdiri, ya. Berdiri. Oh, ini pakai ikat pinggang, loh, ikat pinggangnya nggak ada ya. Besok harus dipakai ikat pinggangnya. Oke. Oh, ini aku pakai dasi. Ini mana dasinya ini? Hilang. Besok beli ke? Pakai ikat pinggang. Kaos kaki sudah lengkap semuanya. Iya. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini, Bu Nina akan menyampaikan tentang mempelajari tentang sholat duha, meliputi makna sholat duha, pengertian sholat duha, keutamaan sholat duha, tata cara sholat duha, dan bacaan doa sesudah sholat duha. Sampai sudah pernah sholat duha belum? Sudah. Tadi sholat duha betul? Apa sih motivasi kita belajar tentang sholat duha? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Tidak. Yang pertama, sebagai sarana bertakarub kepada Allah. Takarub itu artinya mendekatkan diri, ya, supaya sampai itu hatinya lebih dekat kepada Allah, gitu. Oke. Yang kedua, membiasakan sikap rajin. Kalau sudah terbiasa sholat duha, maka sampai setiap harinya itu akan rajin, ya, istiqomah melaksanakan sholat duha. Oke. Setelah sholat duha, kegiatan yang lain juga ikut rajin, ya. Kegiatan yang lain itu tertular karena sampean sholat duha. Yang ketiga, membiasakan perilaku semangat dan terbiasa mempraktekkan sholat duha. Seperti yang sudah ada di MI kita, sudah ada program sholat duha berjamaah. Oke. Supaya sangat semangat dalam mencari ilmu, semangat belajarnya. Oke. Semangatnya nggak hanya di sekolah, di rumah pun juga semangat karena rajin sholat duha. Anak-anak tadi sholat duha apa kan? Apa sih sholat duha itu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ya. Hari ini kita akan mempelajarinya bersama supaya sampean tahu. Ya. Anak-anak, supaya kita semangat dan fokus dalam belajar, kita ice breathing sebentar ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sekarang coba lihat ke layar. Oke. Anak-anak, ada yang tahu sholat duha itu apa? Ya, ini. Sholat duha yaitu sholat sunnah yang dilakukan oleh orang muslim ketika waktu duha. Kapan sih Bu waktu duha itu? Waktu duha itu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 Oke, kurang lebih 7 kira-kira pukul 7 pagi sampai sebelum masuk waktu sholat duhur. Itu waktu sholat duha. Oke, paham betul? Yang selanjutnya, keutamaan sholat duha. Pertama yaitu menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Sama kayak gendut sholat, sampai kalau sering sholat, persendian tubuh ini akan kuat, sehat. Yang kedua, merupakan ghanimah atau keuntungan terbanyak, mendapat keuntungan yang banyak. Yang ketiga, membawa kecukupan sepanjang hari. Meskipun sampai itu rezekinya ibaratnya dibagi bawah rata-rata, tapi sampai itu merasa cukup, merasa cukup karena ini
umroh, tapi pahalanya seperti orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh. Berapa sih Bu jumlah rakaat sholat duha? Ada yang tahu? Sekarang hukum sholat duha. Apa hukumnya sholat duha? Sunnah. Hukum sholat duha itu sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Karena pada waktu itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Tata cara sholat duha yang pertama niat. Ayo baca bersama bagaimana niat sholat duha. 1, 2, 3. Yang kedua, takbiratul ihram. Nah, langsung takbir, doanya baca doa iftitah. Hafal anak doa iftitah? Nanti kita praktekkan sholat duha ya. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah dan surat pendek. Di dalam sholat duha itu ada kesunahan surat yang harus dibaca pada sholat duha, yaitu surat Ad-Duha dan surat Asy-Syams ya. Tuh. Selanjutnya melakukan rukuk, iktidal, sujud, seterusnya seperti sholat biasa ya. Seperti sholat biasa sama sholat fardu biasanya ya, seperti itu sholat duha tata caranya. Oke. Yang membedakan hanya niat. Paham? Niat dan jumlah rakaat. Coba dibaca, diulangi lagi anak-anak. Bacakan niat sholat duha, kemudian bacakan doa sesudah sholat duha. 1, 2, 3. Jadi di dalam sholat duha itu surat yang diutamakan itu adalah surat Ad-Duha dan surat Asy-Syams. Nah, anak-anak sampai sini paham tentang sholat duha? Anak-anak, untuk selanjutnya kita akan berkelompok mendiskusikan, kemudian mempresentasikan ulang ya, dan saling bertukar informasi dengan teman sekelompok mengenai materi yang akan diminta bagi
Oke, sekali ya. Ini karena sudah membentuk kelompok, jadi langsung Bunda bagikan tugasnya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Silakan bekerja sama antar teman kelompok. Ayo, sini. Nah, kita berpikir bersama. Iya. Yang pertama jawabannya kelompok 1 yaitu karena kerjanya terlalu pagi dan bangunnya kesiangan. Ada juga yang bangunnya kesiangan. Itu alasan kelompok 1. Hasil pengamatan kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo Azam. Di pengamatan kami karena adanya perjalanan yang tidak paham tentang sholat duha. Yang kedua, hasil pengamatan dari kelompok 2 yaitu sebagian orang itu ada yang masih belum paham tentang sholat duha. Nah ini kita sudah belajar tentang sholat duha. Usahakan sampai yang nanti menyebarkan apa yang sudah sampai pelajari. Misalkan ada tetangga sampean yang belum pernah sholat duha, sama ajar pelan
Iya, sama deh, semuanya hampir sama. Karena terlalu sibuk, karena kecapean, banyak pekerjaan sehingga tidak sempat sholat duha. Itu di sekitar di lingkungan sampean, itu kan hasil pengamalan sampean di rumah sampean, di sekitar sampean, di lingkungan sekitarnya ya. Nah, dari sini Mas Azam, Mas Elang, ayo si bagus, oke. Dari sini kita harus bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kalau kita sudah paham tentang sholat duha, hendaknya kita melaksanakan sholat duha. Lebih-lebih kalau kita tularkan ya, kita sampaikan kepada teman yang lain yang tidak paham tentang sholat duha. Ada yang perlu ditanyakan dari sini? Semuanya sudah paham? Alhamdulillahirobbilalamin, pada pagi hari ini masih sampai kalau rame nanti nggak jadi ditutup ini ya. Fokus, Alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kita sudah belajar tentang apa saja tadi? Pengertian sholat
antem nanti bisa pulang duluan.